Gak sip ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah hari ini, yaitu pokok bahasan nilai stasioner dan titik belok yang merupakan aplikasi dari diferensial. Jika kemarin kita sudah membahas tentang kurvatur, bagaimana penentuan jari-jari dan kurvatur dari sebuah kurva, kita lanjutkan sekarang yaitu nilai stasioner dan titik belok ya. Apa itu nilai stasioner dan apa titik belok? Kita bahas pada pertemuan saat ini. Nah, capaian pembelajarannya nanti setelah mengikuti kuliah saat ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan persamaan diferensial untuk mencari nilai stasioner. Nilai stasioner ini nilai maksimum dan minimum, dan juga mahasiswa mampu mengaplikasinya untuk mencari titik belok. Apa itu titik belok? Nah, apabila di sini apa yang dimaksud dengan nilai stasioner, tentu kalian ingat ya di pelajaran SMA kemarin, di mana nilai maksimum itu adalah nilai yang lebih besar dibandingkan titik-titik di sekitarnya. Di sini nilai sebaliknya nilai minimum, karena minimum yaitu nilai yang lebih kecil atau paling kecil dibandingkan dengan titik-titik dari sekitarnya. Sedangkan titik belok di sini yang namanya titik belok, jadi ada pembelokan, jadi titik perubahan arah dari putaran kiri ke putaran kanan atau sebaliknya. Jadi ada perbelokan arah dari kurva tersebut. Nah, kalau kita perhatikan gambar grafik di sini ya, nah maka titik A itu adalah titik maksimum, titik B itu titik minimum, dan titik C ini adalah titik beloknya. Ketiga-tiganya ini merupakan titik stasioner atau nilai stasioner. Stasioner itu boleh dibilang apa ya, nah, gradiennya itu nol. Jadi tidak ada gradiennya itu tidak bernilai nol ya. Jadi nah ini ya titik A maksimum, B minimum, titik C ini titik beloknya. Perhatikan titik C asalnya kalau tidak ada titik belok, maka pola dari grafik ini yaitu bentuknya sama dengan A. Perhatikan, jadi naik, muter, gunung, lalu turun ke bawah ya. Lalu turun ke bawah seperti ini. Nah, kalau saya ikuti polanya seperti ini ya, kalau tidak ada titik beloknya, perhatikan titik C. Nah, seperti ini ya, ini kan sudah mulai turun ke bawah, maka dia itu akan turun. Nah, seperti ini ya. Tetapi dia itu berbelok. Berbeloknya di mana? Berbeloknya di titik C ini. Dari putaran seperti ini, asalnya dia itu berputar ke atas. Nah, jadi di titik C ini merupakan, saya kasih batas ya di sini, merupakan peralihan antara putaran, boleh di putaran ke bawah dan juga putaran ke atas. Itu yang kita definisikan dengan titik belok. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita camkan di sini, jadi kalau kita turunkan dari grafik tersebut, kita turunkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, lihat, perhatikan. Nah, perhatikan ya, ini gradiennya lurus ya. Nah, ini gradiennya kan lurus ya. Kalau ini gradiennya positif, kan naik ke atas ya. Positif ya. Perhatikan, ini kemiringannya naik. Kalau ke bawah ini, yang di titik di sini, yang titik sini ini gradiennya negatif, berarti turun ke bawah. Yang ini naik positif, sedangkan yang ini mendatar. Nah, kan tidak miring di atas. Di puncak ini, titik A ini tidak miring, titik C juga tidak miring, titik B tidak miring, lurus gini, titik C ini juga miring. Maka di sini gradiennya 0, 0, dan 0. Inilah disebut dengan titik stasioner ya. Kalau kita turunkan di sini, maka nilai maksimum itu nilainya 0, nilai minimum nilainya 0, begitu pula dengan titik beloknya di sini. Jadi di sini ya, langkah pertama untuk mengetahui nilai stasioner yaitu turunkan persamaan kurva tersebut sama dengan 0 hasilnya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Selanjutnya, apabila
perturunan pertama kita tidak tahu apakah dia itu maksimum, minimum, atau titik belok. Jadi caranya agar kita tahu apakah di titik tersebut nilainya maksimum, minimum, atau titik belok, bukan hanya diturunkan terhadap bukan hanya diturunkan terhadap X satu kali. Kalau di pelajaran SMA, kalian kan diturunkan satu kali, setelah itu dimasukkan nilai-nilainya. Apabila nilainya minimum dari titik-titik yang lain, maka itu disebut dengan nilai minimum. Kalau maksimum, nilainya dimasukkan dulu, baru dicek apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti nilainya maksimum. Sedangkan di sini tidak, yaitu dengan cara pengembangan ya, dengan cara diturunkan kembali. Kalau kita turunkan di turunan kedua, perhatikan ya, ini kan yang titik A ini adalah titik maksimum. Titik maksimum ya, titik maksimum. Setelah itu diturunkan, hasilnya 0. Kalau diturunkan lagi berarti hasilnya di sini minus. Berarti kalau turunan keduanya kurang daripada 0, turunan keduanya ya. Sorry. Kalau turunan keduanya kurang dari 0 maka negatif, maka ini nilainya maksimum. Kalau minimum lebih besar daripada 0 ya di sini ya. Sedangkan kalau 0 ini turunan keduanya 0, maka merupakan ada indikasi bahwa nilai ini adalah nilai titik belok. Namun masih memerlukan syarat tambahan seperti ini ya, maksimum, minimum, dan juga titik belok. Nah, paham ya? Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah, Pak. Belum ya? Akbar Maulidi Effendi, ada pertanyaan? Oke, yang lain belum ya? Oke, kita lanjutkan. Ingat, kalau turunan keduanya negatif berarti maksimum. Kalau turunannya positif berarti nilainya minimum. Kalau turunannya 0 ada indikasi itu titik belok, tapi masih belum tentu, masih ada syarat tambahan. Nah, ini titik belok ya. Perhatikan kalau titik belok. Nah, ini ya. Ini kan asalnya gini. Kalau kita perhatikan titik belok itu, nah, putarannya kan gini. Sorry, saya ambil yang merah saja. Nah, ini ya, kita ikuti ini kok mus saya ini. Sorry, tunggu dulu. Saya hapus. Nah, saya pakai pointer aja. Nah, kalau kita ikuti di sini titiknya ya, titiknya seperti ini, putar kanan, right hand artinya ya putar kanan. Nah, nanti kalau seumpama tidak ada titik belok, maka melengkung ke bawah, bentuknya seperti gunung. Tapi karena di sini itu merupakan titik belok yang asalnya ini putaran kanan, right hand ya, putaran kanan, ini di titik C berubah menjadi putaran kiri. Yang ini berputar ke kanan searah jarum jam, yang di sini berputar berkebalikan jarum jam. Kalau lurus seperti ini namanya titik stasioner atau kemiringannya 0. Kan ini tidak miring, lurus mendatar. Sedangkan ini kemiringannya positif ya. Ini positif karena naik ke atas ya. Begitupun pula yang ini. Ini juga positif. Nah, ini titik belok ya definisinya ya. Kalau ini gradiennya 0, ini gradiennya positif, ini positif naiknya. Nah, sama seperti ini. Untuk kita mengetahui titik belok ini merupakan titik belok atau tidak, maka kita uji dulu. Lihat di sini, kalau yang pertama ini fungsinya seperti ini. Nah, ini titik belok. Dari grafiknya saja kita bisa tahu titik belok. Sedangkan yang di sini, ini kan bukan titik belok, masih putaran kanan. Nah, perhatikan di sini sebelumnya, lihat di sini ini titik belok ya. Jadi dari putaran kanan berubah menjadi titik putaran kiri. Sedangkan di sini yang sebelah X7 ini, grafik sebelah kanan ini masih putaran kanan. Nah, kalau kita tidak tahu grafiknya, kita tidak bisa menentukannya. Di sini kita turunkan pertama. Turunan pertama di sini hasilnya seperti ini ya, nilai turunan pertamanya. Jadi nilai turunan pertamanya tidak sama dengan 0. Kalau turunan pertamanya itu sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan, berarti dia nilai maksimum atau nilai minimum. Setelah itu kita turunkan yang kedua kali. Setelah kita turunan kedua, maka nah ini ya,
nilai X6 ini kan titik belok, gambar ini titik belok, maka X6-nya turunan keduanya ini sama dengan 0. Kalau ini juga sama dengan 0, kedua-duanya sama dengan 0. Cuman kenapa ini yang titik belok, Pak? Ini bukan titik belok, karena apa? Sebelum X6 dan sesudah X6 tandanya berubah. Sebelum X6 dia itu negatif, setelah X6 dia itu nilainya positif. Sedangkan yang X7, sebelum X7 dia itu negatif, sesudah X7 itu adalah juga negatif. Jadi tidak ada perubahan tanda. Jadi salah satu syarat untuk mengetahui, untuk menguji apakah titik ini titik belok, yaitu diuji dulu sebelum titik tersebut dengan sesudah titik tersebut. Apakah terjadi perubahan tanda atau tidak terjadi perubahan tanda. Kalau tidak terjadi perubahan tanda, ini seperti ini kan bukan titik belok ya. Nah, kalau ini titik belok, tapi ini sudah hasil turunan pertama, yang kita uji bukan yang ini, tapi yang ini, yang atas ini ya. Nah, setelah kita turunkan untuk yang kedua kalinya, hasilnya seperti ini. Ya, ini bukan memotong sumbu X, tapi menyentuh ya. Sedangkan yang merupakan titik belok ini yang memotong sumbu X. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Coba kita nanti coba di latihan soal. Nah, ini ya. Nah, coba ini kita coba. Kemarin kan sudah pernah tahu caranya menurunkan ya. Sebelum saya koreksi, nanti saya koreksi insya Allah nanti malam ya. Oke, jika di sini ada sebuah titik stasioner persamaannya seperti ini, X3 per 3 dikurangi X2 per 2 dikurangi 2X plus 5, Akbar Maulidi Effendi. Akbar Maulidi Effendi? Halo, Akbar. Akbar, coba di-unmute, Akbar. Ya, Pak. Ya, bisa di sini cara menurunkan ini. Akbar bisa. Kalau nggak paham langsung bicara Akbar. Bisa, Akbar. Lupa ingat, Pak. Kenapa? Lupa ingat itu, Pak. Masih kurang terlalu paham. Tunggu dulu. Nih. Halo? Ya. Oke. Oke, seperti ini Akbar. Bisa Akbar. Perhatikan Akbar. Yang lain lagi. Kalau ini turunannya berapa? Coba. Turunannya berapa Akbar? Saya tanya Akbar sekarang. Coba Akbar. X3 per 3 diturunkan berapa Akbar? X3. X3. Kalau diturunkan berapa? 6. Oh 6 bar. Dari mana 6 bar? Besok kamu ada kuliah Bar? Akbar. Kamu di mana posisi? Kamu di mana sekarang posisinya Bar? Di depan kampus Pak, di warung. Oh di warung ya. Oke. Oke. Besok kamu nggak kuliah kamu? Jam berapa nggak kuliah? Besok ada Pak. Ada kuliah besok. Jam berapa kamu nggak kuliah? Setengah 8 waktunya. Siapa? Lupa. Wis duhur aja kamu menghadap saya. Di perpus ya. Biar gak ketinggalan kamu. Oke, coba ini. X3 turunannya berapa? Yang lain mungkin? X3 turunannya? 3E kuadrat. Ya, 3E kuadrat. 3E kuadrat. Jadi gini Bar. 3-nya turun, dikurangi 1. 3-nya, pangkatnya dikurangi 1. Nah, seperti ini ya. Lalu kan dibagi 3, 3-nya tetap. Jadi seperti ini, pangkatnya turun, ini pangkatnya ya. Ini pangkatnya turun. Pangkatnya turun, saya kasih tanda merah pangkatnya ya. Nah, pangkatnya turun, lalu dikurangi 1. Pangkatnya kenapa kok? Karena diturunkan, maka pangkatnya kurangi 1. Maka yang kalau yang X pangkat 2 berapa? 2X. Ya, 2X ya. Paham 2X, kamu, Pak. Bar? Ya Pak, paham Pak. Jangan yayo terus ini.
Nah ini ya, jadi dikurangi 1 semuanya. Yang nggak paham, besok menghadap saya. Akbar yang wajib. Kalau yang 2X berapa, Bar? Dua X berapa, Bar? 2, Pak. Akbar, berapa, Bar? Akbar, 2, Pak. berapa? X-nya dihilangkan. Ya, 2 ya. Kalau yang 5 berapa, Bar? Yang 5 berapa? Besok habis kuliah yang belum bisa turunan menghadap ke saya ya, ke perpustakaan satu persatu nanti saya ajari. Yang belum bisa mulai saat ini besok ke perpus. Habis kuliah, habis duhur. Saya WA lagi khusus yang wajibnya Akbar. Oke, berapa nanti hasilnya ini? Berarti setelah diturunkan berarti hasilnya berapa? X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2. Nah, kan seperti ini kan ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pak. Oke, ada pertanyaan? Itu nggak kelihatan Pak tadi Pak. Oh, sorry. Maaf, ini saya share screen-nya ya. Oke, ini sorry. Berarti saya yang nggak beres ini. Tunggu dulu. Yang mana tuh? Nah, yang ini. Oke ya. Paham ya, Akbar ya? Nah, nanti turunan pertama ini lalu dinolkan. Tunggu dulu. Oke, nah ini dinolkan ya. Jadi pertama caranya persamaan itu diturunkan sama dengan kurvatur tadi. Jadi aplikasi dari diferensial. Pertama itu diturunkan. Hasil lalu dinolkan. Dicari nilai X-nya. Setelah dicari nilai X-nya, lalu turunkan lagi yang kedua kalinya. Ingat, X kuadrat, ini ya, X kuadrat min X min 2 diturunkan hasilnya berarti 2X min 1. Itu ya. Nah, ini lalu diujinya bagaimana? Diujinya dengan memasukkan nilai X hasil dari turunan pertama yang dienolkan ini, lalu dimasukkan ke turunan kedua. Nah, kalau nilainya itu negatif, berarti maksimum. Kalau nilainya ini betul tah negatif ini? Jangan-jangan saya salah ini. Kalau hasilnya negatif tadi maksimum ya. Ini berarti maksimum yang min 3 ini, min 1 ini. Kalau Ya, yang Pak. negatif, yang negatif maksimum, yang positif itu minimum. Jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, oke, lihat ini saya kebalik ya. Berarti yang min 1, nanti saya cek dulu. Yang ini maksimum ya. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Ayo, yang tanya. Yang bisa saya minta tolong, yang belum bisa untuk dikasih dibina ya. Yang enggak tahu ya tahu diri lah. Mumpung masih semester 2. Ingat, saingan kalian kan Turunan anak-anak. pertama. Ya. Oke. Yang mana? Siapa? Yang turunan Tanya. pertama Irwan Pak. Ya, oke. Langsung Irwan, gimana Irwan? Itu turunan pertama kan 3x kuadrat min 2x min 2. Itu koefisiennya kok jadi hilang? Ini kan per 3. Irwan, ini kan dibagi 3. Ini dibagi 2. Paham Irwan? Oh iya Pak. Ya, paham ya? Nah, setelah ini lihat Ya, nilai maksimumnya kan min 1. Nilai maksimumnya kan min 1. Min 1 ini hasil daripada turunan pertama. Berapa X dari turunan pertama yang telah dinolkan persamaan itu. Persamaan dari turunan pertama itu dinolkan, dicari X-nya, lalu dimasukkan ke persamaan hasil turunan kedua. Jika hasilnya minus, maka dia itu maksimum, di bawah 0 ya, minimum ya, maksimum, minus kebalikannya. Ini kan maksimum ya, ini min 1, X min 1 dimasukkan ke persamaan turunan kedua, min 2, hasilnya min 3, berarti maksimum. Kebalikannya yang positif itu adalah yang minimum. Yang minimum X2, ini kan minimum kan ya. Paham ya? Setelah itu,
Jika ingin mengetahui titik beloknya, yaitu turunan keduanya dinolkan. Kalau tadi ingin mengetahui titik maksimum dan minimumnya, turunan pertamanya dinolkan, dicari X-nya, lalu dimasukkan ke turunan kedua. Kalau di bawah 0 nilainya itu berarti nilai X-nya ini adalah X maksimum. Ini lihat saudara, hasilnya ya, ini kan min 1. Dimasukkan ke turunan kedua, hasilnya itu minus. Kalau minus berarti adalah maksimum. Sedangkan yang 2 dimasukkan ke turunan kedua, hasilnya adalah positif. Berarti kalau positif ini adalah minimum. Kalau ingin mengetahui titik beloknya, turunan kedua itu kita nolkan. Dicari X-nya. X-nya setengah. Berarti titik beloknya itu ada di sini. Paham ya? Loh, ini kenapa kok ini belok, Pak? Ini kelihatannya nah, ini kalau bukan titik belok, halo? Ini kalau bukan titik belok, maka grafiknya itu seperti ini. Nah, naik ke atas ya. Halo? Nah, kalau ini bukan titik belok, yang kalau kita mulai dari bawah, kalau bukan titik belok, maka grafiknya itu seperti ini. Nah, grafiknya turun ke bawah. Nah, ini ada perubahan dari yang merah ke yang biru. Seolah-olah grafiknya itu seperti ini. Nah, paham ya? Nah, di sini itu berubah. Nah, berubah titiknya. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengetahui apakah ini titik belok atau tidak, titik X ini kan setengah ya. Titik di sini setengah. Titik di sini setengah, kita uji nilai sebelum titik setengah dan nilai setelah setengah. Semisal titik sebelum setengah itu adalah titik A. Nah, maka kita kurangi setengah min A, kita masukkan ya. Kan hasil anunya kan 2x min 1. Hasilnya adalah minus min 2A. Setelah itu X setengah plus A. Berarti 2 setengah plus A. X-nya diganti setengah plus A. Jadi kita uji titik yang ada di sini. Ini itu yang ini X min setengah A. Nah, sedangkan yang ini X plus setengah A itu titik yang ada di sini. X sama dengan setengah itu ini. Nah, sorry, ini. Nah, X setengahnya itu ini ya. Jadi kalau ini kan terjadi perubahan tanda, maka kalau ada perubahan tanda dari negatif ke positif, itu berarti titik belok. Paham ya? Nah, ini ya, ada perubahan tanda. Ini ada perubahan tanda. Jadi dari minus ke positif. Kenapa harus berubah tanda? Karena hasil turunan kedua. Nah, ini ya, hasil turunan keduanya ini. Nah, ini hasil turunan. Kalau seumpama tidak berubah tanda turunan keduanya, nah ini tidak berubah tanda. Ini tidak berubah tanda. Yaitu negatif semua. Kalau ini berubah tanda, ini negatif, ini positif. Ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi seperti itu. Paham ya? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Yang mana yang nggak paham? Halo? Yang mana? Yang mana yang nggak paham? Kalau tidak mengalami sendiri ini nggak bisa. Coba sekarang tunggu dulu. Nah ini. Nah ada soal seperti ini. Misalkan ya. Tentukan titik belok dari ini. Y 3x pangkat 5 min 5x pangkat 4 plus 4x. Pertama, turunkan dulu. Ini diturunkan kan ya, hasilnya ini. 15x pangkat 4 min 20x pangkat 3. Kalau ingin mencari nilai maksimum dan minimumnya, ini di apa namanya? Yang ini diturunkan sama dengan 0. Tapi ini langsung titik belok. Kalau titik belok, maka diturunkan 2 kali. Diturunkan 2 kali lalu disamadengankan dengan 0. Lalu dicari nilai X-nya. Kalau nilai maksimum dan minimum, hasil turunan pertama dicari X-nya disamadengankan 0.
Nah, ini hasilnya X-nya sama dengan 0, ada 2. Ini kan ya, X0 dan X sama dengan 1. Lalu lakukan pengujian. Untuk X0, X min A. Masukkan di, kan hasil turunan keduanya tuh ini ya. Halo? Ini ya. Nah, masukkan ke sini. Min A hasilnya positif ya. Min A kuadrat kan positif. Min A dikurangi 1 negatif. Berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Sedangkan untuk yang plus A, X plus A, ini X plus A berarti plus A kuadratnya positif. A min satunya, karena A-nya itu nilainya kecil, maka ini negatif, maka hasilnya juga negatif. Dari negatif ke negatif, maka tidak terjadi perubahan tanda. Berarti X sama dengan 0, bukan merupakan titik belok. Karena tidak ada perubahan tanda. Pada X min 1, oh ini sorry, saya ralat lagi ya, yang ini. Maaf. Nah, yang mana tadi yang ini? Ini sorry, saya salah ketik terus ya. Ini ya. Yang X1 plus A masukkan ke sini ya. Aduh, saya salah lagi. Sorry. Min A. Nah, so, sip. Nah, kan persamaan keduanya itu 6x kuadrat X min 1. X ini diganti 1 min A. Kenapa? X-nya 1 dikurangi A dan X1 plus A. Nanti diuji di titik X sama dengan 1. Jadi kalau sebelum 1 berarti min A, sebelum 1 itu min A, setelah 1 itu plus A. Jadi dimasukkan ke sini, ini hasilnya positif. A-nya itu adalah nilai sembarang yang sangat kecil. 1 dikurangi 1, 0, berarti ini minus, berarti hasilnya minus. Kalau 1 plus A, berarti 1 plus A ini dikuadratkan positif. 1 dan 1, ini 0, berarti positif A. Berarti ini yang merupakan titik belok, yaitu X sama dengan 1 yang merupakan titik belok, di mana terjadi perubahan tanda dari negatif ke positif. Di X1 min A itu negatif, X1 plus A itu adalah positif. A ini apa, Pak? A ini adalah nilai sembarang yang sangat kecil. Kalau 1 min A berarti bukan nilainya sama dengan A, tapi mendekati A, tapi sebelumnya. Kalau ini nilainya mendekati A, tapi sesudah A. Nah, paham kan ya? Halo, ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada, mending kita latihan soal aja mungkin. Jadi biar paham, nanti kalian foto apa namanya hasilnya bagaimana, atau boleh share screen, tidak apa-apa, mumpung masih ada waktu setengah jam. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, turunkan dulu. Lalu cari nilai X-nya. Ini untuk nilai maksimum dan minimum. Lalu turunkan lagi. Kalau di bawah 0 itu maksimum, di atas 0 itu minimum. Kalau titik belok itu sama dengan 0. Syaratnya untuk titik belok yaitu harus ada perubahan tanda, yaitu perubahan tandanya bagaimana? Diuji dari dulu. X-nya dikurangi A dan X-nya ditambah A. Masukkan ke nilai turunan kedua. Setelah itu untuk penggambaran grafik, untuk gambar grafiknya ini kalau kalian menggunakan manual. Cuman kita tidak lakukan di sini ya. Yang pertama tentukan nilainya ini ya. Turunkan untuk mencari nilai stasionernya, lalu cari nilai maksimumnya. Setelah nilai maksimumnya cari, pertama cari nilai X sama dengan nolnya, ini dinolkan ya grafiknya. Terus cari turunkan, lalu cari nilai stasionernya. Setelah itu tentukan titik beloknya. Setelah semuanya dapat, baru tarik garis yang menghubungkan titik tersebut. Cara paling mudah yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, Excel ini, nah caranya seperti ini. Lalu ditentukan nilai X-nya, lalu persamaannya diketik, awali dengan sama dengan, kalau pangkat diganti ini ya, tanda petik, lalu nilai X-nya dirubah menjadi sel X. Setelah itu input grafiknya blok X dan Y, klik insert, chart, dan scatter. Nah, hasilnya seperti ini ya, kalau menggambarkan grafik, kayak grafik yang tadi itu ya, nilainya min 1 ya, ini yang maksimum, yang ini yang minimum 2, yang setengah di sini ini titik beloknya, yang setengah di sini ini titik beloknya, ini dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Tapi kita agak
anukan yang ini. Cukup kalian perhitungkan dulu. Kalau ini mudah, bisa menggunakan HP di WPS ya aplikasinya, atau di PC. Oke, ini tugas yang kalian nanti kerjakan di Google Classroom. Coba nomor 1 kalian kerjakan. Saya minta tolong nomor 1 dikerjakan, coba nomor 1. Ini kesimpulannya ya. Titik stasioner. Salah ya. Titik stasioner suatu fungsi didapat dengan mendiferensialkan fungsi persamaan sama dengan 0. Penentuan nilai maksimum minimum didapat ini. Kalau titik belok masih ada syarat tambahan. Syaratnya itu nomor 3. Oke, ini soalnya ya. Silahkan dikerjakan dulu. Nah, ini ya. Ini kesimpulannya. Yang pertama, titik stasioner didapat dengan menurunkan persamaan sama dengan 0. Setelah X-nya didapat, masukkan ke turunan kedua. Jika nilainya kurang dari 0 itu maksimum, lebih besar daripada 0 itu minimum, dan jika sama dengan 0, itu ada kemungkinan titik belok. Dengan memerlukan syarat tambahan ya. Syarat tambahannya ada di nomor 3. Jadi diuji sebelum dan sesudah titik X. Jika ada perubahan, maka merupakan titik belok. Jika tidak ada perubahan, maka bukan merupakan titik belok. Oke, selanjutnya. Ini salah satu soalnya nanti kita bisa bahas bareng. Silahkan dikerjakan nomor 1. Soal-soal seperti ini sudah ada di buku yang saya share. Buku yang saya share itu di mana? Di grup. Itu kalian buka, memerlukan aplikasi tambahan di Play Store. Itu nanti kalian buka ya. Buka di halaman berapa? Tunggu dulu saya lihat ya. Ini saya ambilkan dari sini, dari bukunya. Lengkap, ada contoh soalnya juga lengkap di buku tersebut. Nah, ini adalah objek ini. Nah, soalnya ada di sini. Nah, soalnya kalian pelajari ini semua. Ini nanti insya Allah keluar di UAS-nya. Ini soalnya saya ambilkan di sini. Nah, salah satunya di sini. Oke, nomor 1. Coba saya kasih waktu 15 menit dulu. Coba diturunkan nomor 1. Nomor 1 yang ini. Nomor 1. Nomor 1 coba dikerjakan. Saya print screen. Coba nomor 1 dikerjakan dulu. Oke, ini turunan pertamanya bagaimana? Coba yang 12 ln X. 12 ln X. Oke, yang pertama saya kasih waktu ini. 12 ln X berarti turunannya 12 per 12 per 12 per X. Oke, 12 per X. 12 per X. X kuadrat turunannya 2X. 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 Sepuluh X turunannya 10. 10. Nah, kita sama dengankan dengan 0. Oke, kita sama dengankan dengan 0 seperti ini ya. Oke.
kita cari nolnya. Turunan pertama kita samakan dengan 0. Berarti hasilnya ini. Berarti mati, Pak. Luar biasa panasnya, Pak. Jadi di sini 12x kalau dikali x berarti 12 ya. Ditambah 2x kuadrat. Ini dikurangi 10x. Hasilnya 0. Kan begitu ya. Kalikan x biar hasilnya seperti ini. Berarti hasilnya berubah sekarang. 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 12. Hasilnya 0. Lalu berapa nilai x-nya? Ayo nilai x-nya yang tahu, yang bisa. Berapa kali berapa ini? Otomatis yang pertama 2x ya. 2x. Karena 1 minus 1 positif, maka minus ya. Sesuatu x lah gitu. Bukan x. Saya kasih angka lain. Z misalkan. X min Z. Nah, oke. Ambil 2 angka. Nah, yang apabila dikalikan sama dengan min 12, kalau dijumlahkan itu sama dengan min 10. Berapa ya kira-kira? 2x kuadrat. Kalau bingung kita pakai rumus ABC. Min B plus minus B kuadrat min 4 AC ya. 4 kali 3, 12. Pakai 6 sama 1, Pak. 6 sama 2 itu 8 kalau dikurangi. 6 sama 1, Pak. 6 sama 1 ya. 6 sama 1. Kan ada duanya, Oh Pak. ya, kan ada betul ada duanya. Siapa ini tadi yang jawab? Irwan, Berapa Pak. ya? Yang Z-nya berapa? Yang Z-nya 1. Z-nya 1, 6. Pak. Z-nya 1 apa 6? Bentar, Pak. Coba dihitung yang lain, ayo, yang lain hitung, ayo, yang lain hitung. Karena ada duanya. Ya betul, 2 kali 6 12. Tapi kalau dengan 1 11 nanti hasilnya. 2 kali 4. Iya. Ya, 2 kali 4. Berapa? Yo, coba dihitung. Yang lain dihitung. Saya bantu ini. Ini sudah saya bantu ini. Enam sama 2, Pak. 6 sama 2. Yang mana? Yang 6, mana yang 2? Yang ini yang 6. Yang Y apa yang Z yang 6? Ini 6. Yang Y yang 6, Pak. Iya, Pak. Oh, yang ini 2 ya. Z-nya 2, Pak. Oke. Berarti coba ya kita uji.
2 kali X, 2X kuadrat, betul. 2 kali X, 6, 12X ya. Positif atau negatif ini? 2X ini min 12X. Berarti ini positif ya? Negatif semua, Pak. Negatif semua. Negatif semua, Pak. Kan plus 12. Oke. Di sini 2X kuadrat. Ini 2X kali 6. Berarti min 12X. Berarti ini nanti min 14X nanti hasilnya. Berarti 2X kuadrat dikurangi 12X kuadrat. Nah, ini yang min 2X ke X berarti min 2X ya. Dikurangi 2X plus 12 sama dengan 0. Nah, berarti ini min 14 ini, min 14X. Berarti kombinasi 6 dan 2 salah. Coba dianu lagi. Di apa namanya? Dihitung lagi yang lain coba. Coba dihitung lagi. Empat sama 3, Pak. 4 sama 3, betul. 4 sama 3 ya. 4 sama 3. Siapa yang jawab itu 4 sama 3? Irwan, Pak. Irwan ya. Yang mana, Wan? Yang ini? Yang ini 4 ya? Yang kiri 4, Pak. Oh, yang ini 4. Ya. Yang ini 3, Pak. 3 ya. Betul gini ya? Betul ya? Ya. Oke. Ini 2X kuadrat. Ini 6. Yang ini 1. Betul ya? Betul. Berarti hasilnya X-nya berapa? ALT sama dengan X sama dengan yang ini 2. Oke, berarti 2X sama dengan 4. Hasilnya X sama dengan 4/2 sama dengan 2. Gini ya. Nah, selanjutnya yang satunya berarti X sama dengan 3. Nah, paham ya? Halo? Ada yang Rizky, Amirul, Danang, Yusuf, paham? Kemarin yang merasa tidak bisa turunan, besok saya tunggu. Duhur, maju satu-satu ke saya. Saya bimbing sampai bisa di perpustakaan. Yang wajib Akbar. Akbar tadi ya? Siapa namanya tadi? Akbar, Pak. Iya, Pak. Akbar. Ya, Akbar. Yang lain Ya, boleh. Pak. Tapi majunya satu-satu. Karena ada protokol Pak. kesehatan ya. Jadi, oke, Maaf, Pak. sudah tahu, sudah diturunkan sama dengan 0, kita sudah tahu di sini X1. Misalkan saya tulis X1 ya. X1-nya sudah 2, X2-nya sudah ketahuan, sudah 3. Lalu kita uji masukkan ke turunan kedua. Oke, kita coba di turunan kedua. Turunan keduanya tadi sudah tahu, di turunan pertamanya itu hasilnya ini. Ini turunan pertama ya. Lalu kita turunkan lagi. Ini saya taruh di sini. Nah, ini saya turunkan lagi. Turunkan lagi. Oke, kalau diturunkan lagi berapa? Berarti 4X min. Halo? 10. Sarul Sabirin, berapa? Min 4X. 4X min 10, Pak. 10 ya. Oke, 4X min 10. Kalau ini disamakan, kalau disamakan 2, lalu kita uji. X1-nya tadi berapa? X1-nya. X1-nya tadi 2 ya. Lalu X3-nya ini sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan X1. X1 sama dengan 2. Nah, kita masukkan berarti
2 dikurangi 10, hasilnya 8, berarti min 2. Kalau minus maksimum apa minimum? Maksimal, Pak. Maksimal. Ya, kebalikannya. Kalau Maksimum, minus Mbak. maksimal. Oke. Kalau minus ini maksimal. Berarti, oke, kita lanjutkan aja. Sekarang X2. X2 sama dengan 3. Nah, berarti 4. Masukkan ke turunan kedua. Kurangi 10. Hasilnya berapa? 2. Nah, berarti hasilnya X1 sama dengan 2 adalah titik maksimum kalau X sama dengan 2. Pak, bukannya yang min yang maksimum, Pak. Yang min yang maksimum, sorry. Ini kan 2. Betul kan ya? X1 kan ya yang maksimum? Itu kurang min, Pak. Ini maksimum. Bukan, ini kan X2-nya. X2 positif, X1-nya positif. Hasilnya yang dimasukkan ke turunan kedua yang negatif. Minus. Oh iya, Pak. Oh, betul, paham ya? Ingat ya. Ini yang minimum. Paham, Pak. Oke, ini yang minimum. Kalau berapa nilainya? Nilai maksimumnya berapa? Tinggal masukkan X sama dengan 2 ke ini. Ke ini. Paham ya? Nanti kita coba. Selanjutnya kita tentukan titik beloknya. Kalau tentukan titik belok ya berarti turunan keduanya harus sama dengan titik beloknya. Berarti turunan keduanya harus sama dengan 0. Ini berarti turunan keduanya berapa? Turunan keduanya 4x min 10 ya. Min 10 berarti ini X-nya berapa? X-nya 10 dibagi 4. Hasilnya berapa ini? 5/2. Apakah X sama dengan 5/2 ini titik belok? Kita uji. Berarti ujinya pertama untuk X sama dengan 5/2 dikurangi A. Seperti ini ya. Diuji dulu. Fontnya saya kecilkan. Nah, diujinya gimana, Pak? Masukkan saja. Masukkan saja ke persamaan ini. Berarti 4 dikurangi 10. Di sini 5/2 dikurangi A. Nah, ini kira-kira hasilnya positif atau negatif ini? Halo? Berarti berapa? 4 kali 5 berarti 20. 20/2. Dikurangi min 4A. Dikurangi 10. Nah, hasilnya, nah min 20/2 kan plus 10. Berarti hasilnya adalah min 4A. Berarti minus. Nah, seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Halo? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini yang X yang sesebelum A. Lalu kita uji lagi setelah X. X sama dengan, boleh X1, ini saya tulis X1 boleh. X minus boleh. X sebelumnya. Artinya X setelah 5/2. Harus ada perubahan tanda. 5/2 ditambah A. Hasilnya 4
dalam kurung min 10. Oke, di sini 5/2 min A. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sorry, bukan min A. Plus A. Oke, hasilnya sama ya. 20/2 ditambah 4A dikurangi 10. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah positif 4A. Nah, berarti ada perubahan tanda. Kalau ada perubahan tanda berarti titik 5/2 merupakan titik belok. Nah, ini merupakan titik belok. Nah, paham ya? Berarti 5/2 adalah titik belok. Nah, ini yang merupakan titik belok. Ada pertanyaan? Berarti berapa nilai maksimumnya, Pak? Nilai maksimumnya yaitu pada X2. X2 dimasukkan ke persamaan. Ke persamaan ini. Ke persamaan yang di atas, yang ini. Nah, coba kita hitung. Berarti X sama dengan 2. Nah, berarti Y-nya Y sama dengan 12 ln 2 ditambah 2 kuadrat. Gini ya, X-nya yang ini dikurangi 10 dikali 2. Nah, oke, 12 ln 2 itu berapa ya, Pak RT? Sama dengan ini yang saya sharing keluar ya. Oke, saya pakai kalkulator dulu. Y sama dengan 12 ln 2 dulu ya. Ln 2 mana ln 2? Nah, ini ya. 2 ln dikali 12. Hasilnya 8,37. 8,32. 8,32. Nah, ditambah 4 dikurangi 20. Oke. Ditambah 4 dikurangi 20. Hasilnya min 76 ya. Min 77. Ini nilai maksimumnya. Nilai minimumnya berarti ada di X sama dengan 3. X sama dengan 3. Berarti nilai minimumnya Y sama dengan 12 ln 3 ditambah 3 kuadrat dikurangi 10 kali 3. Berarti otomatis nilainya harus lebih kecil daripada 7/7. Nah, Y sama dengan 2 ln 3. Saya kalikan dulu ya. Saya hapus 3 ln. Nah, ini hasilnya dikali 12 ditambah 9. Ini 9 ya. 3 kuadrat ini 9. Dikurangi 30. Nah, min 78. Kecil perbedaannya. Min 7. Nah, min 7,8. Yang satu min 77 ya. Coba kita hitung balik lagi. Ya karena ln 2 dan ln 3 itu ya. Hasilnya 2 ln kali 12 ditambah 4 dikurangi 20. Oke, 7,68, 7,7. Ya, seperti itu ya, pahamnya ya. Nilai ya. Kalau gambar grafiknya bagaimana? Gambar grafiknya itu bisa menggunakan Excel, tapi mungkin tidak saya anukan ya. Misalkan X-nya di sini dari 2 ke 3. X-nya saya ambilkan dari 0 ya. 1, 2, 4, 5. Oke, dari 0.
Ini nilai X, ini nilai Y-nya. Tadi rumusnya berapa? 12 ln X min X kuadrat ditambah ya, sorry, min 10 X. Yang ini ditambah ya. Nah, caranya kalau di Excel, ini ketik sama dengan. Nah, lalu 12, perkaliannya kasih bintang, lalu len ya. Len, nah, numbernya, len-nya itu ini ya. Len, C, X-nya itu diganti blok C3, ini kan C3 diklik. Ditambah X kuadrat, berarti C3 pangkat 3, gini ya. Dikurangi 10 dikali, kalinya itu bintang, diganti di sini. Tip X-nya seperti ini. Udah bisa ya. Coba. Oh, untuk 0 tidak bisa ya. 12 len 0. Oh iya, ada lennya. Tidak bisa. Oke, kita mulai dari angka 1 saja. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya beda ya. 12 len X pangkat 2, Pak. X pangkat 2 ya. Sorry, X pangkat 2 ya. X pangkat 2. Oke, seperti ini ya. Ya. Oke, kalau kita gambarkan tinggal di blok aja, ketik insert, lalu chart. Pilih yang scatter. Nah, ini ya gambarnya. Nah, seperti ini. Minus titik maksimumnya itu ada di sini. Ini titik maksimumnya. Minimumnya itu tadi di titik berapa? Saya ngambilnya itu, ini ada ringnya sebenarnya. Sip. Minimumnya di X sama dengan 2. Nah, X-nya 2. Ini minimum. Maksimumnya di X sama dengan... sorry. Iya, betul. Extension 2 maksimumnya, minimumnya di X3, titik beloknya 5/2. Di sini titik beloknya ya, ini. Di sini kan belok ya, tuh kayak gini. Kalau ini kita hapus misalkan bel. Nah, ini gak begitu terlihat ya kalau satu ya. Kalau saya anukan insert 1,2, saya tarik ke bawah sampai, nah, satu koma dua. Nah, seperti ini ya gambarnya ya, lebih ketara. Di titik 2,5. Ini 2,5 ini ya, di sini terjadi pembelokan. Sampai ini aja perbesarannya tidak bisa ya. Oke, 2,5 ini ya, ini berbelok. Nah, ini kan, ini kalau seumpama gak ada pembelokan, maka ini turun terus ke bawah. Karena di sini 2,5 ada belokannya, yang satu putar kanan, yang ini putar kiri. Nah, sini, ini titik beloknya. Paham ya? Ini seperti yang saya jelaskan. Oke, saya